kita semuanya. Selamat pagi. Shalom. Ya, kita bersyukur ya untuk hari ini kita ada di tempat ini, diantarkan oleh Tuhan dari tempat kita masing-masing. Apa kabar kita hari ini sampai di sini? Puji Tuhan baik ya. Ya, kalaupun mungkin ada kondisi fisik yang kurang sehat, marilah kita tetap berjuang untuk menikmati Tuhan di sini. Ya, karena tidak juga semua walaupun di sini kondisi fisiknya secara keseluruhan sehat, tapi kita akan berusaha, kita akan berjuang, kita akan meminta pertolongan dari Tuhan supaya meskipun kondisi fisiknya kurang sehat, kurang fit, kita akan tetap menikmati Tuhan dalam persekutuan kita di tempat ini. Ya, kita bersyukur ya sepanjang 1 minggu boleh kita lewati, boleh kita nikmati, boleh ada persekutuan yang boleh kita kerjakan, baik secara pribadi di rumah kita masing-masing, secara keluarga, dan persekutuan secara jemaat. Dan kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kembali mengingatkan kita, kembali meneguhkan kita, sehingga kita secara bersama-sama tetap boleh menikmati Tuhan. Saat ini kita akan menikmati, kita akan memulai. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan waktu kita, mari kita siapkan tubuh kita juga, supaya Tuhan bisa bekerja secara leluasa di hari ini, di tempat ini, dan Tuhan boleh memberkati kita dan kita juga menikmati Tuhan dalam persekutuan kita hari ini. Kita akan memulai ibadah kita memuji Tuhan dari buku lagu 133, dengar Dia panggil nama saya. Tuhan memanggil kita ada di sini, sehingga kita ada di tempat ini. Tuhan merindukan kita untuk menguduskan hari Sabat, sehingga Tuhan mengantarkan kita di tempat ini secara bersama beribadah kepada Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya,
Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Roh Kudus bekerja memberikan kebenaran kepada setiap orang yang percaya, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita. Ada yang tidak bersukacita di sini? Ada yang beban berat? Tuhan bilang, datanglah kepadaku yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Itu janji Tuhan, bukan janji saya. Jadi kalau kita datang berbeban berat kepada Tuhan, ya jangan kepada manusia. Karena Tuhan bilang jangan mengandalkan kekuatan manusia, tapi datang kepada Tuhan. Ya, kita akan membuka Alkitab kita dari Roma 11 ayat 33 dan 36. Roma 11 ayat 33 dan 36. Sudah dapat? Kita akan bacakan yang dua ayat ini secara bersama-sama. Roma 11 ayat 33 dan 36. Dua ya. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, tak terselami perbuatan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita pikir-pikir, tidak layak kita menerima kemurahan Tuhan dengan segala kejahatan yang kita lakukan. Tapi karena begitu besar kasih Allah, Dia mengasihi kita. Dia meninggalkan dunia, Dia meninggalkan surga, datang ke dunia yang sebenarnya tidak layak untuk Dia datangi. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak mau kita binasa, sehingga Dia datang menghampiri kita, memperkenalkan dirinya bagi kita. Kita akan memuji Tuhan dari 236. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia berkorban, menyerahkan anaknya kepada kita karena kasih-Nya, supaya kita menjadi baru dalam Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti.
meninggalkan kita. Bersyukur untuk pengenalan kita kepada Tuhan. Bersyukur untuk kebenaran yang terus mengingatkan kita. Bersyukur untuk firman Tuhan yang terus mengevaluasi hidup kita. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita nyanyikan lagi puji dan sekali kasih Allah sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Nyata kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, sama hidupku ku sembah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembahkan Tuhan. Selama hidupku ku sembahkan Tuhan. Nama hidupku ku sembahkan Tuhan. Kami bersyukur kepada Allah yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur memuji Tuhan, menyembah Allah yang telah menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kalau bukan Tuhan yang menghampiri kami tidak punya kekuatan, kami tidak punya kemampuan ya Tuhan. Tapi karena belas kasihan Tuhan yang luar biasa, Engkau menghampiri kami. Kau meninggalkan kemuliaan-Mu supaya kami orang-orang yang layaknya dihukum dibebaskan oleh Tuhan. Kami kembali melihat kemuliaan Tuhan oleh karena Tuhan sendiri yang memperkenalkan kemuliaan-Mu kembali bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga telah mengantarkan kami tempat ini. Kami bersyukur Tuhan hantarkan hati yang rindu untuk secara bersama-sama kami beribadah kepada Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu memberkati kami supaya ketika kami menikmati persekutuan kami dengan Tuhan, kami juga boleh menikmati berkat Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang boleh kami nikmati selama kami beribadah. Tuhan menikmati persekutuan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya lewat dia juga kami boleh menikmati Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Dia juga boleh memperkatakan setiap perkataan Tuhan sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Berkati anak-anak-Mu juga yang ikut ambil bagian dalam pelayanan hari ini ya Tuhan, lewat karunia yang Tuhan berikan, supaya semuanya dikembalikan untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan sampai di ruang kesaksian. Diberikan kesempatan bagi kita yang akan menceritakan kebaikan Tuhan. Yang tertera di wartanya 1, tapi diberikan 2 atau 3 kesempatan pada jemaat yang ada di sini, tetapi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Kalau waktunya juga sudah lewat, akan diberikan kesempatan untuk minggu yang akan datang. Kita akan memuji Tuhan dari buku lagu 219. Nama Tuhan punya kuasa untuk mengalahkan dosa. Darah Tuhan dapat menyelesaikan dosa dan pelanggaran kita. Tapi kita disuruh memilih siapakah yang kita pilih, datang kepada Tuhan atau datang kepada
kepada roh-roh penguasa yang ada di dunia ini. Jika engkau ingin dibebaskan, besar kuasanya darah Tuhan. Nanti setelah pujian ini saya serahkan kepada Kakak Oma Igo untuk memberikan kesaksian di tempat ini. Jika engkau ingin dibebaskan, besar kuasanya darah Tuhan. Jika kau berniat disucikan, ada kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, darah Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Baik, yang ketiga, bersaksi dengan iman. Bersaksi dengan iman yang berani, besar kuasanya darah Tuhan. Beritakan Injilnya dengan bukti, darah Yesus yang sampaikan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Terima kasih ya atas kesempatan ini buat bersaksi bagi saya. Saya akan bersaksi tentang kekuatan di dalam hidup saya ya. Beberapa minggu yang lalu saya mengalami sakit dan pada waktu itu memang udah ada beberapa minggu saya tahankanlah di rumah obat sendiri gitu, tapi ternyata tidak ada juga kurangnya gitu. Jadi saya akan pergi berobat ke dokter dan pergi berobat ke dokter itu pertama dibilangnya nggak ada sakit apa-apa. Baru disuruhnya lagi ke dokter lain, saya periksa lagi, itu pun dibilangnya juga nggak ada penyakit yang saya curigai gitu. Baru pergi lagi ke dokter yang ketiga dokter saya datangi, tiga-tiganya ada juga perbedaannya gitu. Pas waktu itu saya pulang ke rumah, sampai di rumah saya tengok status berobat saya tadi, kertas yang dibawa pulang, saya tengok, saya terkejut gitu. Loh, tadi katanya nggak ada apa-apa, tapi ditulis dengan diagnosa ini gitu. Saya sangat takut karena penyakitnya sangat menakutkan gitu. Saya pas itu sampai kehilangan semangat gitu, nggak ada lagi, memang saya akui nggak ada lagi semangat, saya udah patah semangat gitu. Cemana lah ini, tadi katanya nggak ada apa-apa, tapi kok dibilang sakit ini gitu. Udah tahu penyakitnya kayak gitu, saya semakin lemah dan asam lambung saya pun semakin naik gitu, memikirkan itu. Tapi saya tidak lama di situ, saya terus berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, kalau memang betul
begini penyakit saya ya, kau berikanlah jalan yang terbaik supaya penyakit saya ini bisa sembuh. Gitu. Ternyata seminggu lagi saya pergi lagi berobat gitu. Dikasih obatnya yang nggak sesuai dengan yang saya rasakan gitu. Jadi saya kecewa gitu. Jadi saya pergi ke dokter yang satu lagi. Saya nggak pakai askes, saya memakai umum. Barulah diceritakannya lah semua penyakit itu. Baru saya tanya tentang penyakit yang dibilang pas pertama itu. Kayak mana ini dokter? Apakah ada itu penyakit itu di dalam tubuh saya? Saya bilang nggak ada bu, katanya itu nggak ada, normal semua katanya. Memang dokter yang kedua pun bilang gitu, nggak ada itu bu, cuman sedikit aja lah ada infeksi di dalam katanya gitu kan. Jadi saya bingung, kayak mana lah ini gitu. Saya semakin lemah. Tapi saya berpikir-pikir pas pulang dari rumah sakit itu, nggak betul ini. Gitu berdoa juga, saya sampai berdoa juga, ya Tuhan, apa sebenarnya penyakit saya ini gitu. Jadi sesudah saya berdoa saya semakin tenang gitu. Kalau tadinya memang apapun nggak itu lagi, nggak berdaya lagi gitu kan, semangat lagi, sangka takutnya dengan penyakit saya ini gitu. Ternyata penyakit itu tidak ada gitu ya. Saya bersyukur juga ya, bersyukur juga kepada Tuhan, karena pas itu perut saya memang sangat sakit sekali, nggak bisa bergerak, dipegang pun sakit, dia pun sakit gitu. Jadi saya bersyukur juga sampai tidak opname juga ya. Saya berpikir kalau saya nanti opname, kayak mana lah ini, kalau memang nanti betul kayak mana lah ini. Saya sampai tiga dokter itu udah enggak itu lagi gitu. Saya ya udahlah, Tuhanlah yang tahu semua gitu. Jadi sesudah itu saya pergi ke dokter yang ketiga itu, saya dikasih obat itu memang ada kurangnya gitu ya. Enggak secepat itulah kurang, cuman saya udah bisa bekerja, biarpun harus mengatur waktu gitu, karena dibilang dokter saya nggak boleh capek gitu, nggak boleh capek ibu ya katanya. Jadi saya coba. Memang kalau saya buru-buru entah ngapain masak pun gitu, kalau buru-buru terus memang terasa gitu. Oh berarti betul ini nggak bisa capek gitu. Jadi sekarang penyakitnya memang udah lumayan lagi, tapi belum seperti semula. Sekali-sekali masih adalah munculnya, karena dibilang dokter juga memang pengaruh ke berat badan saya gitu. Jadi saya sudah mengurangi, puji Tuhan sampai sebulan ini udah ada kurang 1,5 kilo. Jadi itu pun saya ya bersyukur juga, semua ini karena pertolongan Tuhan gitu. Ini karena pertolongan Tuhan. Baru saya berpikir lagi, sesudah udah ada kurangnya itu, saya berdoa lagi. Saya semua serahkan kepada Tuhan. Saya pikir banyak pun dokter, kalau dengan Tuhan saya tidak akan bisa sembuh. Tidak ada dokter di antara dokter kalau bukan Tuhan yang menyayangi saya dan menolong saya gitu. Makanya saya bisa sembuh. Kalau enggak kan tanya ke sana, enggak ada apanya semua. Saya berdoa baru saya tenang, baru saya berpikir gitu tadi. Berapapun dokter saya datangi, kalau enggak bersama Tuhan, kalau tidak Tuhan yang menolong, tidak ada ini. Gitu pikiran saya ya. Jadi saya bersyukur ya membaca Mazmur 118 ayat 14 ya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ya itu tadi ya, siapapun yang ngomong, siapapun yang berbicara, kalau kita tidak bersama Tuhan, saya tidak akan kuat. Pasti saya kayak yang pertama tadi, semakin lemah, apapun nggak berdaya lagi gitu, nggak ada lagi semangat lagi untuk hidup gitu. Tapi kalau saya terus bersama dengan Tuhan, ya saya akan pasti sembuh dan saya mendapat berkat juga ya.
supaya gimana ya, saya lebih bersungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Di dalam kesempatan ini saya akan lebih harus dan dekat lagi kepada Tuhan, karena hidup ini kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Ya, bersyukur saya mendapat berkat ini ya, supaya saya bisa lebih sungguh-sungguh lagi bersama Tuhan di dalam menjalani hidup saya sehari-hari. Ini aja yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Ya, diberikan ini kesempatan kepada yang lain. Masih ada waktu. Oh iya, kenapa? Iya. Saya mau menyanyi memuji Tuhan hari ini karena tadi pagi sambil apa namanya ya, siap-siap begitu menyiapkan segala sesuatu di rumah, saya mengingat kalau ini bulan Paskah ya. Jadi yang saya ingat kasih gitu. Betapa dalamnya ya, seperti lagu pujian kita tadi. Betapa dalamnya kasih Yesus itu, sehingga itulah yang membuat dia turun dari surga, meninggalkan segala kemuliaannya untuk saya. Jadi oleh karena itulah yang mendorong hati saya pagi ini. Sebenarnya tadi malam saya tidak siapkan, tadi pagi saya terdorong gitu ketika mengingat ini bulan Paskah, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Saya mau memuji Tuhan lah hari ini. Ya, kiranya pujian ini juga boleh menjadi berkat juga bagi kita ya, yang pagi ini Tuhan hantarkan boleh beribadah di rumah Tuhan ini. Ini lagu dari buku kita ya, Mari Memuji Yesus. Kalau mau bernyanyi bersama-sama dengan saya juga boleh ya. 241, kasih Yesus lebih dari semua. Ya, ini yang saya renungkan tadi pagi. Kasih ini juga buat kamu gitu ya, buat kita semua. Tuhan terbuka dengan kasihnya yang begitu besar, karena kematian dia di atas kayu salib itu untuk mengasihi semua manusia. Saya katakan semalam kepada anak-anak di sekolah ya, kami membagikan di ibadah Saturday School itu tentang kematian Tuhan Yesus, karena memang sehubungan dengan ini bulan Paskah kita sudah ditetapkan untuk membagikan itu begitu. Jadi saya tanya anak-anak, mengertikah kalian untuk apa Yesus mati di kayu salib itu? Ya, mereka memang mengerti untuk menebus dosa manusia. Kenapa dia mau mati di kayu salib itu? Untuk menebus dosa manusia. Sudah berapa lama kalian mendengar dan pernahkah kalian pikirkan? Itu pertanyaan yang saya ajukan kepada mereka. Sudah pernahkah kalian pikirkan kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Mereka tidak pernah memikirkan itu. Hanya saja mereka sudah sering mendengar kalau Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, tapi dia tidak mengatakan itu untuk dosanya. Jadi itu saya katakan, Yesus itu mati bukan hanya untuk orang Kristen. Saya tegaskan kemarin, bukan hanya untuk orang Kristen, tapi untuk semua orang dari suku bangsa manapun. Karena itu sering sekali menjadi pertanyaan mereka, kami kan Budamis. Tapi semalam itu saya tegaskan kepada mereka, Tuhan Yesus mati untuk semua orang, termasuk untuk orang Buddha, termasuk untuk semua orang, bukan hanya orang Kristen. Mungkin selama ini kalian berpikir kalau Yesus itu hanya Tuhannya orang Kristen, tapi tidak. Agama kita tidak menyelamatkan. Saya tegaskan kepada mereka kemarin. Jadi saya teringat lagi itu kemarin, dan tadi pagi saya memikirkan itu, maka muncullah lagu ini di dalam pikiran saya, dan hari ini saya mau menyanyikannya untuk kita. Kasih Yesus lebih dari semua. Kasih
Baik, Bapak Ibu, saya akan membacakan pengumuman dan topik kita hari ini. Yang pertama, minggu pagi ada ibadah pengembalaan anak dan dewasa. Setelah ibadah ada PH remaja. Hari Senin jam 7.30 ada persekutuan doa dan pemuritan. Hari Kamis jam 8 malam ada meeting pelayan pos. Meeting ini gabungan pos Iskala, pos Tanjung dan pos Mahoro. Hari Jumat jam 9 pagi ada ibadah Paskah pos Iskala dan perjamuan kudus. Sementara jam 5 sore Jumat Gembira bagi anak-anak di pos Iskala. Hari Sabtu sore ada persiapan tempat ibadah dan MC. Dan minggu depan jam 3 sore ada Paskah Jumat Gembira di pos PI Iskala. Dan topik doa kita hari ini yang pertama, kita akan bersyukur atas Paskah kaum ibu sudah selesai dilaksanakan, dan kita akan bersyukur untuk ibadah kita hari ini. Yang kedua, kita akan berdoa untuk persiapan Paskah kita. Yang pertama, Paskah pos Iskala hari Jumat tanggal 15, dan yang kedua Paskah Jumat Gembira diadakan hari Minggu depan tanggal 17 jam 3 sore. Yang terakhir, kita akan berdoa untuk pos Tanjung Langkat. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami bersyukur lagi kepada Tuhan. Kami mengingat kasih-Mu yang begitu besar. Pada bulan ini kami akan merayakan Paskah, mengingat kematian dan kebangkitan Tuhan. Kami mengingat kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Tuhan, kami bersyukur juga untuk anak-anak Tuhan yang boleh menyatakan apa yang menjadi dorongan dalam hatinya. Kami bersyukur ada yang menyatakan melalui perkataan imannya. Dia meyakini ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan menolong dia, Tuhan memberi dia kekuatan, Tuhan memberi dia sukacita. Kami bersyukur buat saudara kami yang menyaksikannya. Tuhan kiranya terus menemukan hal yang dia nyatakan hari ini. Kami juga bersyukur Tuhan buat saudara kami yang memiliki dorongan untuk memuji nama Tuhan hari ini. Kami bersyukur apa yang keluar dari dalam hatinya itulah yang dia nyatakan. Kami bersyukur buat saudara kami ini, dan juga pujian yang dia nyatakan, yang dia naikkan itu pun boleh membuat kami bersukacita mengingat kasih Tuhan yang begitu besar. Tuhan, kami juga mau bersyukur buat Paskah kaum ibu yang sudah boleh dikerjakan, dilaksanakan dengan baik, dan boleh semuanya selesai dengan sempurna. Ada hamba Tuhan yang menyampaikan firman, ada ibu-ibu yang mendengar, dan setiap acara boleh dikerjakan dengan baik. Kami bersyukur Tuhan untuk Paskah ini. Apa yang mau Tuhan buat melalui ibu-ibu ini boleh dinyatakan oleh hamba-Mu. Kami berdoa Tuhan, Kau menolong setiap ibu yang mendengar, agar setiap firman yang mereka dengar baik pelajari bersama-sama, dan pergumulan yang mereka nyatakan bersama-sama itu boleh mendatangkan kebaikan bagi mereka, dan mereka boleh menjadi berkat dalam keluarga mereka, menjadi penolong, menjadi kekuatan juga untuk di keluarga mereka masing-masing. Apa yang Tuhan rencanakan bagi tiap-tiap keluarga ini, Tuhan yang memberkati. Tuhan, kami juga bersyukur buat ibadah kami hari ini. Tuhan boleh mengantarkan tiap-tiap jemaat dari rumah kami masing-masing, melibatkan kami di rumah Tuhan dalam keadaan baik. Kami bersukacita beribadah kepada Tuhan hari ini. Kami memuji-muji nama Tuhan. Kami menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, dan kami rindu lagi untuk belajar melalui firman Tuhan hari ini. Berkati ibadah kami hari ini Tuhan, bagi yang menyampaikan maupun yang mendengar. Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan Paskah yang kami kerjakan dalam minggu ini. Paskah hari Jumat tanggal 15. Kami berdoa Tuhan, setiap kami jemaat, kiranya Tuhan menolong kami untuk bersama-sama hadir untuk Paskah hari Jumat ini. Kami mengingat kami akan mengikuti perjamuan kudus dan perjamuan kasih di hari Jumat ini. Tuhan, dalam segala persiapan Tuhan yang menolong dari sisi acara, baik
yang menyiapkan acara maupun pelayan-pelayan yang akan mengerjakan pelayanan itu kami menolong kami semua dalam persiapan yang akan kami kerjakan, baik yang menyampaikan firman, MC, yang berdoa sapa, yang bersaksi maupun bagian-bagian yang lain Tuhan. Kami juga mengingat pasca Jumat Gembira yang akan kami kerjakan hari Minggu tanggal 17 April Tuhan, jam 3 sore kami berdoa Tuhan untuk acara anak-anak, guru dan orang tua yang akan kami undang dalam pasca ini. Tuhan yang menolong agar ada waktu, ada cuaca yang baik yang mendukung untuk kami semua hadir di acara pasca ini. Kami ingat anak-anak Jumat Gembira dan anak-anak sekolah minggu Tuhan, kami rindu melalui pasca ini pun mereka semakin mengenal kasih Allah yang begitu besar bagi mereka. Dan setiap lain yang mengerjakan, kami berdoa Tuhan yang menolong mereka juga, yang menyampaikan firman, MC maupun bagian-bagian yang lain Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Kos Tanjung Langkat. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang dibina melalui pemuritan, mentoring, dan kompak pembinaan. Kami berdoa Tuhan agar melalui setiap pembinaan ini ada hal yang baru yang terus boleh menerangi hati dan pikiran mereka. Tuhan, singkapkanlah selubung-selubung yang menghalangi mereka untuk mengerti setiap firman Hamba-Mu yang Tuhan persiapkan untuk melayani mereka, memuridkan mereka. Tuhan memberi dia kekuatan, hikmat, dan kesabaran untuk melayani murid-murid yang akan disiapkan ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan yang terus memperlengkapi bagi yang melayani maupun yang dilayani melalui pemerintahan ini. Kami akan teruskan ibadah kami hari ini Tuhan. Kami berdoa sekali lagi, Hamba-Mu yang melayani dan kami yang dilayani, Tuhan memberkati ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita akan lanjutkan ibadah kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau masing-masing kita sudah dipanggil, Tuhan juga sudah berikan keselamatan bagi orang yang percaya, dapat kuasanya, karena ada kuasa dalam darah. Masing-masing kita akan meresponi panggilan Tuhan. Bagaimana respon kita? Ya, kita akan menyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan. Kami datang penuhi panggilan Tuhan, karena ada kuasa Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang sudah disebutnya sebagai anak-anak Allah. Kita memuji Tuhan dari 229. Setelah pujian ini, saya serahkan kepada hamba Tuhan. 229. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kami datang penuhi panggilan Tuhan.
kita berdoa. Teguhkanlah hati kami Tuhan ketika kami ada di sini, ketika kami mendengar firman Tuhan, ketika Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Bermulialah nama-Mu dalam kehidupan kami, dalam dunia di mana kami berada. Yakinkan kami hari ini Tuhan ada bersama kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Hari ini tentu kita menikmati ibadah kita bersama dengan tema hati yang berkuasa. Ini bagian yang kedua. Hati yang berkuasa. Saudara, kalau berbicara soal kuasa, semua orang ingin berkuasa. Semua orang ingin berkuasa. Mungkin diusahakan dengan berbagai cara supaya mereka memiliki kuasa. Mungkin dengan belajar ilmu pengetahuan atau ilmu kanuragan kali ya. Ini bahasa mereka ini. Ya. Mereka punya pendidikan tinggi, maka akan mudah mendapatkan kuasa ini. Mendapatkan jabatan, salah satu prosesnya dia akan berkuasa. Kalau memiliki ilmu magic, ilmu kanuragan, itu biasanya mereka berjuang mati-matian untuk menang terhadap lawan. Nah, saudara, berbicara soal kuasa, seringkali kita tidak memahaminya dengan benar. Karena itu kita perlu mendengar firman Tuhan. Alkitab mencatat, mari kita lihat dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Yohanes 1 ayat 12. Ini ayat firman Tuhan sudah kita dengar dan kembali kita dengar supaya kita lebih memahaminya lagi. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Yohanes 1 ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, Alkitab mengatakan Allah memberi kuasa, diberinya kuasa. Kalau tadi orang dunia ini berusaha sekeras mungkin supaya memperoleh kuasa dengan belajar, atau mungkin juga mereka berharap bekerja keras supaya mendapatkan harta yang banyak, lalu mendapatkan kemewahan, maka orang akan diukur dengan hartanya. Kalau dia kaya dan dia punya segalanya, dialah yang berkuasa. Tapi Alkitab tidak mengatakan demikian. Alkitab justru diberikan oleh Allah. Ya, itu indahnya menjadi orang Kristen. Itu indahnya menjadi orang percaya yang menerima Tuhan Yesus Kristus. Alkitab katakan diberinya kuasa itu. Tidak ada sedikit pun campur tangan manusia yang bekerja keras. Tidak ada satupun usaha dari manusia sehingga Allah memberikan kuasa itu. Hanya dikatakan di sana, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Saya nggak tahu bagaimana kita menerima Tuhan Yesus. Saya nggak tahu bagaimana kita percaya Tuhan Yesus. Yang jelas Alkitab katakan Allah memberikan kuasa itu. Kuasa apa itu? Kuasa adalah sebuah otoritas. Exousia ini ada wewenang, ada kuasa, ada hak yang besar, ada kekuatan yang Tuhan taruh di dalam hati. Nah, ini exousia. Jadi kuasa ini Allah berikan. Capek enggak untuk percaya? Tidak.
Susah nggak untuk menerima Tuhan Yesus? Tidak, sebenarnya tidak. Kalau saya gambarkan ini surga, saudara, sementara ini adalah dunia. Lalu kalau manusia di dunia suruh naik, mungkin nggak bisa. Kalau manusia berjuang supaya mereka bisa memiliki kuasa surgawi, mereka naik ke surga, mungkin nggak bisa. Itu sebabnya Allah datang ke dunia. Ia turun menjadi manusia, karena manusia di dunia. Ya. Manusia bukan di surga. Surga itu tempat Allah. Allah datang ke dalam dunia. Tujuannya selain menyelamatkan manusia itu, ia juga memberi kuasa kepada manusia itu. Selain menyelamatkan manusia, ia memberikan kuasa itu. Maka kalau orang-orang sudah diselamatkan, dia akan melihat kuasa itu, dia akan mengalami kuasa itu. Kalau ada orang mengaku sudah percaya, sudah terima Tuhan Yesus, dia sudah diselamatkan, tapi nggak ada kuasa dalam dirinya, ini sangat mengkhawatirkan. Jangan-jangan statusnya merek bagus, tapi dalamnya KW. Ya, berbahaya ini. Status sebagai anak-anak Allah, katanya sebagai orang Kristen, orang percaya, tapi tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan, tidak punya otoritas, tidak punya keberanian. Alkitab katakan orang yang menerimanya itu diberinya kuasa itu. Allah turun ke dalam dunia, adalah Yesus Kristus. Begitu ada di dunia, manusia bisa bertemu dengan Dia. Pada waktu manusia bertemu dengan Dia, waktu mereka percaya, waktu menerimanya, kuasa itu Tuhan berikan. Kuasa itu Tuhan berikan. Karena Allah adalah Maha Kuasa. Yesus Maha Kuasa. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saya pakai ilustrasi aliran listrik, saudara ya. Kalau ini aliran listrik, ya, kalau saya kena dengan listrik ini, maka saya akan teraliri arus itu. Betul ya? Siapapun yang menerima Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan mengajarkan kuasa itu, memberikan kuasa itu. Melalui firman-Nya, melalui roh-Nya, orang itu akan memiliki kuasa. Kalau kita berani berkata sudah diselamatkan, tapi belum punya kuasa itu, mari kita memahami ini. Mana masalahnya ini? Kalau ada orang baru percaya, lalu dia mengatakan dia sudah diselamatkan, tapi begitu dia mau berjalan jatuh, begitu dia mau maju jatuh, begitu dia melawan pencobaan jatuh, begitu dia mau melayani enggak bisa. Jangan-jangan kuasa itu belum diberikan. Bayi rohani adalah benih di mana kuasa Allah itu mulai diberikan, ada kehidupan di sana. Memang belum kelihatan dia punya kekuatan, tapi tahukah kita bahwa bayi ini akan bertumbuh, akan berkembang dan menjadi anak. Untuk proses menjadi anak ini, kuasa itu diberikan. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Seringkali orang percaya tidak jadi anak-anak Allah, hanya bayi-bayi saja. Yang saya katakan status sudah punya anak, udah status, tapi nggak punya kekuatan. Disinilah ayat ini mengatakan kepada kita, di mana manusia membutuhkan kehidupan, membutuhkan kuasa, Allah berikan pada waktu kita percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena itu, mari kita melihat kepada anugerah Allah ini. Tanpa susah payah, kita diberikan kuasa ini. Bahkan kalau kita melihat lebih jauh nanti, ketika kuasa itu diberikan, ketika kehidupan itu diberikan, hati itu diberikan, saudara, orang-orang yang mengalami kuasa ini rela melepaskan segala kuasa di dunia ini. Dia rela melepaskan jabatannya, dia rela melepaskan pekerjaannya yang hanya memuliakan diri sendiri. Dia membuang hartanya, meninggalkan segala sesuatu itu. Karena sebenarnya kuasa ini ada di surga dan ada di bumi.
Kuasa ini sangat besar sekali. Saya tidak heran kalau ada orang yang meninggalkan perahunya lalu mereka mengikuti Yesus. Berapa mereka dapatkan waktu menangkap ikan itu ketika perahu mereka sudah penuh dengan ikan? Berapa besar harga minyak narwastu yang mereka curahkan kepada Yesus? Berapa banyak minyak wangi, minyak gaharu 30 kg yang dihitung miliaran itu dia berikan kepada Yesus? Saya yakin ini bisa terjadi. Setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin. Saya yakin ini pasti terjadi. Kalau ada yang kuperas, maka ku kembalikan 4 kali lipat. Saya yakin ini bisa terjadi. Bahkan Paulus berani berkata, segala sesuatu kuanggap sampah karena Kristus. Saya yakin ini bisa terjadi. Karena kuasa ini sangat luar biasa. Bukan sekedar keselamatan yang dimiliki, tapi ada satu kuasa dalam keselamatan itu, kuasa dalam kehidupan itu. Saudara, beberapa hari ini saya sering menonton film kungfu sebenarnya. Tidak tahu kok tema di gereja kuasa, kok saya suka nonton kungfu ya. Saya pikir yang mana ini yang kuat, yang mana yang paling berkuasa? Saya sendiri bingung ya. Karena di antara orang yang kuat ada yang lebih kuat ya. Memang film yang saya tonton itu di YouTube itu memang hanya 10 menit. Jadi membingungkan, maunya ada satu film penuh begitu. Karena begitu saya nonton 10 menit, lain-lain yang keluar. Berikutnya lain lagi, berikutnya lain lagi. Jadi saya sendiri yang bingung. Wah, ini memang kalau kuasa dari dunia ini membingungkan. Seorang pemuda bertanya di Tanjung Langkat, Pak, bagaimana kita membedakan kuasa ini? Bagaimana kalau salah gunakan kuasa ini, otoritas ini, wewenang ini? Mohon penjelasan. Membedakannya itu adalah ini dari Allah, dari Tuhan. Pasti tujuannya ada. Tentu tujuannya saya bilang satu, karena minggu lalu itu untuk melayani. Ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid untuk melayani. Yang kedua, untuk menjadi anak-anak Allah supaya jadi betul ini anak-anak Allah. Pasti ada perubahan karakter di sana. Ada sebuah kehidupan yang menyenangkan di sana. Ini kalau kuasa dari Allah. Bahkan yang ketiga saya katakan supaya orang itu bersaksi tentang Tuhan. Ini kalau kuasa dari Allah. Bagaimana kalau salah gunakan? Kalau otoritas ini, kuasa ini salah gunakan, biasanya muncul bidat-bidat, nabi-nabi palsu, pengkhotbah palsu. Dari mana kita tahu kuasa itu benar? Lihat dari apa yang terjadi dalam kehidupannya. Apakah dia jadi anak-anak Allah itu? Apakah dia bersaksi tentang Tuhan atau tentang dirinya sendiri? Nah, di situ kita bisa membedakan, ya. Kita bisa membedakan kuasa Allah dengan kuasa dari dunia ini. Kuasa Allah biasanya dinyatakan melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus yang bekerja. Karena itu bagi kita, kalau kita makan misalnya sarapan pagi, pasti ada kekuatan kita. Ini dari makanan, kekuatan itu dari makanannya. Dia bisa bekerja, dia bisa bernyanyi, dia bisa beribadah. Nah, dia sudah makan. Di sini tidak ada, sudah sarapannya. Ada kekuatannya ya. Ini makanan rohani kita, firman Tuhan. Kalau kita makan sedikit, ya kekuatannya sedikit. Maka kita perlu makan. Kalau banyak makan, kekuatannya banyak. Ya. Tapi seringkali kita kebanyakan makan ya, bikin ngantuk gitu. Itu yang seringkali kita salah gunakan. Setelah kita kebanyakan makan, bukan untuk bekerja, tapi untuk mager ya. Ini malas gerak. Ya. Bagaimana kekuatan dari Roh Kudus? Di situ seringkali digambarkan dalam doa. Roh Kudus itu berarti Allah yang bekerja. Doa itu berarti Allah bekerja. Kita hanya diam, tenang, yakin Allah bekerja. Kalau kuasa Allah ini dinyatakan dalam kehidupan kita, maka kita punya kekuatan rohani yang begitu besar. Iblis saja takut, apalagi manusia.
Kuasa ini begitu besar. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Berarti kuasa ini bukan hanya sementara, tapi kekal. Disinilah Tuhan Yesus meyakinkan para murid-muridnya bagaimana mereka yang sudah punya kuasa itu akan mengalirkan kekuatan-kekuatan yang besar dari dalam hatinya. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-7. Yesus meyakinkan pendengarnya pada waktu itu. Yohanes 7 ayat yang ke-37 sampai dengan 39. Mari kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Allah bekerja dari dalam hatinya, mengalir aliran-aliran air hidup. Sebuah kekuatan rohani yang besar akan bergerak dari hati orang yang percaya itu untuk mempengaruhi seluruh dunia ini. Kekuatan ini sangat besar. Air sungai saja kekuatannya besar. Bagaimana kalau air kehidupan ini? Roh Kudus ini, Allah yang tinggal di dalam hati ini, kalau ia bekerja di dalam hidup orang percaya, maka tidak ada satupun yang bisa menahannya. Karena itu bagi orang percaya hari ini harus meyakini ada Allah di dalam hatinya. Itu yang memberikan dia kekuatan kuasa mengalir kehidupan, mengalirkan sebuah kehidupan. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dari dalam hatinya akan mengalir sebuah kehidupan yang dari Allah kepada dunia ini. Maka tujuan Tuhan pada waktu menyelamatkan bukan sekedar selamat, tapi supaya manusia itu sendiri menjadi sarana Allah, rekan Allah, teman Allah untuk mengaliri dunia ini, untuk mempengaruhi dunia ini, untuk menyelamatkan dunia ini. Kuasa ini diberikan kepada orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus katakan demikian. Tuhan Yesus sejak lahir nampak kuasa itu. Ketika Yesus masih kecil, nampak kuasa itu dalam dirinya. Bahkan ketika dia mulai pelayanannya, iblis tidak tahan menghadapi Tuhan Yesus Kristus. Tapi tahukah saudara-saudara, bagaimana kuasa Tuhan Yesus dinyatakan? Lewat pengajarannya. Lewat pengajarannya. Ketika ia mengajar di atas bukit, banyak yang bersaksi, wah, ajarannya luar biasa. Ia mengajar dengan penuh kuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Saudara, pada waktu Yesus mengajar, memberitakan Injil, dia memanggil murid-muridnya. Dan murid-murid itu mendengar suara itu, pengajaran itu, dan mereka rela melepaskan segala sesuatu. Beberapa murid kita hafal. Ya mungkin kita katakan cuma Petrus sudah kita pelajari. Bagaimana Tuhan berbicara kepadanya, dan bagaimana Tuhan meyakinkan sehingga Petrus sendiri dia meninggalkan perahu-perahu, meninggalkan ikan-ikannya, meninggalkan jalan-jalannya. Karena kuasa yang dari Yesus itu membuat dia begitu yakin. Padahal dia sudah cukup banyak pengalaman dalam menjala ikan, pasti nggak akan rugi. Tapi karena Tuhan Yesus jauh lebih terhormat, lebih hebat daripada ikan-ikan itu. Dan
Jika Tuhan berkata, kamu akan menjadikan penjala manusia. Ini yang membuat Petrus begitu yakin untuk mengikut, bahkan untuk menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada Matius misalnya, ketika Tuhan lewat, lalu dia berbicara kepada Matius, ikutlah aku. Enggak begitu panjang, hanya kalimat itu. Saya yakin Matius juga ikut mendengarkan khotbah Yesus, karena dia orang Lewi. Orang Lewi biasanya gemar untuk membaca ataupun mengikuti ibadah. Memang tugasnya pada waktu itu sebagai apa? Pemungut cukai. Harus ada di kantor cukai. Atau begitu dia dengar firman Tuhan, oh dia begitu tegar. Tapi dia sadar harusnya orang Lewi nggak layak di sini. Begitu Yesus datang memanggil dia, ikutlah aku. Oh saudara, dia meninggalkan kantor itu, dia meninggalkan tempat itu, pekerjaan itu. Dia ikut Yesus. Kuasa Yesus dinyatakan lewat pengajarannya, lewat panggilannya. Yang hari ini Tuhan menyatakan kuasa itu lewat firman-Nya, lewat pengajaran, lewat Injil yang kita dengar. Makanya setelah kita percaya, kita terus belajar firman Tuhan, kita terus menggali firman Tuhan, kita terus untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara, tanpa kita sadari kuasa itu akan bekerja. Kemarin saya ilustrasikan ya, firman itu seperti pedang roh dalam Alkitab. Kalau semakin panjang pedangnya, pasti semakin kuat orang. Semakin panjang pedangnya, semakin kuat orang. Karena pedang itu melambangkan kekuatan, melambangkan kekuasaan. Kalau dia punya panjang pedang 5 meter, saya kira nggak ada yang boleh dekat. Kalau segini cuma pedangnya, pisau namanya ya, orang nggak takut. Saudara, kalau kita punya pedang roh yang panjang, iblis saja nggak berani dekat. Karena itu murid-murid Yesus pada waktu itu ketika mereka belajar, ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka mengerti betul tentang kuasa itu. Mereka mengalami itu. Yesus pastikan ketika Yesus sebelum naik ke surga, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Mari kita baca. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Ini kepada murid-murid yang sudah belajar firman Tuhan. Ini kepada murid-murid yang sudah diajar oleh Tuhan. Kata kamu ini menunjuk kepada murid-murid pada waktu itu. Bukan kepada semua orang yang percaya. Orang percaya sudah punya kuasa diberikan yang bernama tadi exousia, tapi ini ada namanya dunamis atau dunamon. Yang muncul kata dinamit itu sebuah kekuatan besar keluar. Ini bisa keluar kuasa itu. Maka setelah mereka belajar firman Tuhan, setelah mereka diajar, baru bisa dikeluarkan kuasa itu. Kalau nggak kelihatan, masih bayi saja kelihatan. Sekali lagi saya katakan, sebelum orang itu dengar firman Tuhan, sebelum mereka belajar pemuridan misalnya, dia tidak akan bisa berkuasa dalam hidupnya, karena tidak ada firman itu. Dan juga Tuhan tambah ada satu lagi. Kita lihat di sini dalam, kita baca dulu 1, 2, 3 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah firman Tuhan mereka dapat diajar oleh firman Tuhan, ya terlihat Yesus sendiri, Tuhan juga memberikan Roh Kudus kepada mereka untuk penolong mereka. Yang saya katakan di mana Roh bekerja melalui firman Tuhan itu. Di situ baru mereka bisa bersaksi. Bisa bersaksi. Nah, kalau kita tuntut orang yang hatinya gelap bersaksi, bagaimana kira-kira? Bisa nggak ya? Apa dia mau saksikan? Apalagi yang abu-abu, dia nggak yakin sama dirinya. Hati yang baru seringkali tidak bisa bersaksi. Aku jangan dulu, aku belum bukannya. Begitu dia ikut dalam pemuridan, dia belajar, dia dipimpin, saudara, Tuhan bekerja
Roh Kudus diberikan oleh firman Tuhan itu, dan orang itu akan berani bersaksi. Bahkan setelah orang itu diberikan Roh Kudus, penolong yang membuat mereka berani untuk bersaksi, mereka tidak bisa berhenti bersaksi. Kalau orang yang baru bertobat, yang hati baru, dia bersaksi, tapi dia berhenti suatu saat. Dia tidak punya kekuatan itu, yang terus menerus mendorong dia untuk bercerita. Petrus berkata dalam pasal yang keempat, bagaimana mungkin kami tidak berkata-kata? Mana kita harus lebih taat, kepada Allah atau kepada manusia? Maka ketika mereka dihalangi, ketika mereka diancam, mereka tidak berhenti bersaksi. Mereka dilarang untuk melayani bersaksi, tapi mereka berdoa lagi dan mereka terus bersaksi. Bahkan saya melihat satu pengalaman indah dari Petrus ketika dia di penjara, saudara. Ketika dia di penjara, saya tidak tahu dari mana tiba-tiba bisa dia keluar. Ada malaikat Tuhan yang mengeluarkan dia dari penjara itu, sementara kunci tidak terbuka. Sebuah mujizat besar. Ketika Paulus dalam penjara, selain mereka berdoa, saya yakin mereka berdoa, mereka bernyanyi, saudara. Saya lagi berpikir apa lagu mereka waktu itu ya. Sampai penjara saja apa? Terbongkar, saudara ya. Nggak ada yang bisa membatasi kuasa itu, saudara. Nggak ada yang bisa membatasi kuasa itu. Karena Tuhan mau kuasa itu diberikan kepada orang percaya, orang menerimanya itu. Tuhan mau supaya orang itu bersaksi. Bukan sekedar menjadi anak-anak Allah. Jadi tujuan Allah memberikan kuasa tidak menjadi anak-anak, supaya jadi anak-anak Allah itu, anak-anak Allah itulah yang bersaksi. Anak-anak Allah itulah yang melayani. Karena kita berani berkata aku anak-anak Allah, berarti kita sudah punya kekuatan untuk melayani, untuk bersaksi. Ya boleh kita menyebut diri kita sebagai anak-anak Allah, boleh waktu kita percaya, boleh. Tapi saya khawatir kita tidak punya keberanian untuk bersaksi, tidak punya kekuatan untuk melayani. Saya gambarkan mulai minggu depan kita akan lihat bagaimana 7 gambaran orang yang sudah memiliki kuasa ini. Mereka bisa melayani, mereka bisa bersaksi, mereka bisa mengasihi, mengampuni, mereka bisa taat, mereka bisa bersyukur dalam segala hal. Bahkan mereka bisa menghadapi musuh-musuh mereka. Segala pencobaan-pencobaan itu bisa dilalui. Kekuatan yang besar dari Tuhan ini, inilah yang diberikan oleh Tuhan kepada orang percaya, kepada mereka yang menerima Yesus Kristus. Dari dalam hatinya akan keluar aliran-aliran air hidup itu, sampai mempengaruhi seluruh hidupnya, baik pikirannya, perasaannya, keinginannya, juga tubuhnya. Bahkan dunia ini bisa diubahkan. Siapakah yang mengubahkan dunia? Siapakah yang mengalahkan dunia ini? Iman kita. Kata iman kita itu berarti Allah dan saya. Karena Immanuel itu Allah bersama kita, beserta kita. Jadi Allah kita itu menyatu, terjadi iman. Siapa yang mengalahkan dunia ini? Allah dan saya, namanya iman. Jangan-jangan kita hari ini masih dikalahkan dunia ya. Jangan-jangan kita hari ini masih takut sama dunia ini. Kita masih khawatir tentang hari ini, apalagi tentang hari depan. Kita belum tahu apa yang terjadi. Bahkan kita sudah takut duluan. Karena kita belum punya iman, kita belum punya kuasa. Kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja, saya tidak tahu biji sesawi itu seperti apa sih ya. Saya jarang pula mengenalinya ya. Apakah sama maksudnya sesawi yang di sana dengan yang di sini? Yang di sini kecil. Ia bisa memindahkan gunung. Saya tidak tahu apakah itu termasuk gunung Sinabung, saya tidak tahu. Tapi sekarang nggak lagi ganas itu ya. Belum kali ya, saya tidak tahu. Dia jarang dengar informasi. Tapi semua gunung-gunung bisa digeser, dipindahkan kalau ada kuasa itu. Hanya cukup dengan berdoa, kuasa itu bekerja. Cukup dengan firman, kuasa itu bekerja. Ketika mengusir setan, iblis, Yesus cukup dengan berfirman, mengeluarkan perkataan, ada tertulis, ada tertulis. Ketika Yesus mengusir orang yang kerasukan itu, dia berkata, ini karena kurang doa saja. Ketika Yesus berbicara, roh-roh itu keluar. Sementara gereja hari ini, sebagaimana murid-murid pada waktu itu diajar, dibimbing, lalu mereka diperlengkapi dengan kuasa itu, maka mereka pergi bersaksi.
Gereja hari ini, anak-anak Tuhan hari ini juga mengalami hal yang sama. Di mana kelemahan kita sehingga kita nggak bisa mempengaruhi dunia ini, nggak bisa kita melayani, nggak bisa kita bersaksi. Kenapa kita hari ini merasa ketakutan luar biasa? Karena hati kita belum ada kuasa itu. Hari ini kita diajar oleh firman Tuhan, Tuhan sendiri berikan kuasa itu. Sebenarnya kita nggak perlu bersungguh-sungguh supaya dapat kuasa ini. Cukup dengan percaya saja. Tuhan sudah beri. Tuhan beri. Pada waktu kita belajar dengar firman Tuhan, kuasa itu bekerja. Meskipun kadang-kadang kalau pemuridan itu ada PR-nya, ya, ada tugasnya agak berat juga memang. Ya, ada hafalannya, bikin menakutkan. Terus dari situ nanti kuasa itu bekerja. Keyakinan kita, iman kita berkata, itu karena ada Tuhan Yesus, karena kita ini anak-anak Allah. 1 Yohanes pasal yang kelima itu. Anak-anak Allah lah yang akan mengalahkan dunia ini. Saudara dan saya. Apakah kita semua sepakat hari ini kita memiliki kuasa itu? Siapa yang belum meyakininya? Ini Allah memberikan kuasa itu. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa itu supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau ada kuasa itu, yang pertama dilihat dia menjadi anak-anak Allah. Jadilah dia anak-anak Allah. Ini anak-anak Allah yang unik hari ini, ya. Pemuda, remaja, orang tua adalah orang yang unik di hadapan Allah. Kuasa itu diberikan. Saudara-saudara, saya ingin ulangi sejarah. Pada waktu manusia dicipta oleh Allah di Taman Eden, Adam diberikan kuasa untuk menguasai Taman Eden, untuk mengatur burung-burung di udara, ikan-ikan di laut. Tuhan berikan kuasa itu. Saya kira inilah gambaran orang percaya hari ini, orang yang menerima kuasa hari ini. Waktu itu Taman Eden, Tuhan percayakan kepada mereka supaya mereka usahakan. Tapi sayang, manusia itu jatuh ke dalam dosa. Manusia itu memilih yang bukan dari Allah. Ia memilih yang dari iblis. Ia mendengarkan perkataan iblis. Oh, kamu bisa lebih hebat lagi dari itu. Tawarannya itu menarik betul, ya. Lebih hebat dari itu. Bahkan kamu sendiri bisa seperti Allah. Hati-hati loh. Ketika disebut menjadi sama seperti Allah, siapa yang gak tergiur, ya kan? Manusia itu mendengarkan iblis. Saudara, lambat laun kuasa Allah itu lepas, hilang. Maka kita mencatat semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Disitulah manusia tidak berdaya lagi, tapi merasa dirinya sombong, ya kan? Merasa dirinya hebat. Orang berdosa hari ini merasa dirinya hebat, ya. Merasa dirinya kuat, merasa dirinya benar, bijak. Bahkan sebenarnya dia nggak punya kekuatan apa-apa pun, tapi masih juga menyatakan dirinya hebat. Inilah dosa itu, inilah karena iblis itu. Dan itulah sebabnya manusia semakin hari semakin jauh dari Allah. Nggak bisa lagi manusia mendekat kepada Allah. Ada kuasa yang menghalangi iblis itu. Maka nggak mungkin manusia naik ke surga, saya katakan nggak mungkin. Agama manapun di dunia ini nggak mungkin menyatukan mereka dengan Allah, nggak mungkin. Kalau bukan karena anugerah Allah yang datang, itu tidak mungkin. Ya, tapi namanya juga manusia yang sudah dikuasai kegelapan, ya usaha dong, usaha. Padahal Alkitab mencatat ada jalan yang bisa ke orang lurus, ujungnya apa? Ujungnya menuju maut. Ayo kita jalan yuk, kita usahakan. Mari kita sungguh-sungguh lagi. Saudara, hati-hati. Apapun usaha manusia itu gagal, karena sumber kuasa adalah Allah sendiri. Kalau kita mau kuasa dunia ini ya gampang, ya. Kalau kuasa dunia kan sementara, kuasa dunia kan jahat, mengerikan, ya. Tapi kuasa Allah begitu mulia. Allah berikan kemuliaan itu kembali. Itulah kuasa yang melalui Yesus Kristus dinyatakan ketika dia datang ke dunia ini. Kuasa itu diberikan, Roh Kudus diberikan, kehidupan yang kekal
itu diberikan, disitulah kita baru bisa kembali menjadi anak-anak Allah. Sebelumnya bukan anak-anak Allah lagi. Kita sudah jadi anak-anak iblis karena sudah mengikuti apa kata iblis. Dan anak-anak Allah ini punya kuasa yang besar. Yesus menggambarkan antara hamba dan anak. Hamba itu tidak tahu apa yang akan terjadi di rumah di mana tuannya berada. Tapi kalau anak dalam keluarga, dia tahu semua apa yang terjadi. Kepada anak justru diberikan sebuah wewenang kuasa dalam rumah itu. Mau dia tidur, mau dia bekerja, itu ada wewenang sebagai seorang anak. Tapi kalau seorang hamba, wah, dia nggak bisa sembarangan tidur. Tuhan memberikan kuasa kepada anak-anak untuk mengatur kehidupannya, bagaimana ia berkenan kepada Bapa. Bahkan lebih daripada itu, anak-anak akan menerima warisan itu. Apa yang ada dalam rumah itu menjadi bagian. Karena itu Tuhan mau orang-orang percaya akan menjadi anak-anak Allah, supaya mereka menikmati hidupnya sebagai orang percaya, menikmati hidupnya sebagai orang yang telah menerima Yesus Kristus. Hidup berkemenangan, hidup penuh syukur, hidup yang mengasihi, mengampuni, melayani. Dia punya satu kehidupan bagaimana dia bersuka cita di tengah-tengah situasi yang sulit. Kuasa itu ada di dalam hati kita waktu kita percaya, dan itu akan keluar dari hati kita ketika kita belajar, ketika kita menerima Roh Kudus itu. Disitulah nanti kita, gereja ini akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sebelum kita menerima kuasa ini, kita tidak punya kekuatan apa. Mari kita merenungkan diri kita. Aku sudah percaya belum? Kalau sudah, puji Tuhan. Aku sudah terima Yesus belum? Sudah, puji Tuhan, kan gitu ya. Lalu, aku sudah punya kuasa belum? Kalau kita punya kuasa, maka kita akan jadi anak-anak Allah. Bagaimana kehidupan kita bertumbuh, bagaimana hidup kita bahagia, bagaimana hidup kita diyakinkan sebagai anak. Bahkan kita memiliki banyak hal sebagai anak. Tuhan berikan roh kepada anak-anaknya itu. Mereka yang bertumbuh, belajar. Tuhan berikan Roh Kudus itu, supaya mereka pada waktunya bersaksi. Saudara, ini yang Tuhan berikan. Saya gak katakan bersaksi di Yerusalem. Tidak perlu kita ke Yerusalem untuk bersaksi. Ya. Mungkin Yerusalem kita di sini, di gereja ini. Karena di sini banyak sekali orang-orang yang mengaku beragama, mengaku orang percaya, orang beribadah. Yerusalem kan tempat ibadah kan? Ya mungkin di sini. Ada yang mengatakan di rumah kita. Di rumah kita agak berat juga karena ada keluarga yang tidak semuanya percaya. Mungkin di sini paling enak bersaksi. Di sini paling enak melayani. Semua pasti menerima. Yerusalem kita. Yesus membawa murid-muridnya ke Galilea. Secara misi dia berkata, pergilah ke seluruh dunia. Mulai dari Yerusalem. Lalu dia bawa mereka ke Yerusalem. Ini belum naik ke situ. Dibawa ke Yerusalem. Dari Yerusalem itulah mereka mulai bersaksi. Karena di Yerusalem inilah digenapi janji Allah. Ya di gereja di mana kita beribadah. Makanya kita akan lebih giat melayani di gereja di mana kita percaya Tuhan bekerja. Di sinilah kita mulai. Kalau kita sudah mengerjakan pekerjaan itu di sini, kita akan keluar masuk ke Judea. Di mana Judea kita? Mungkin keluarga-keluarga kita. Yang kadang saya katakan tadi nggak sama semua dengan kita. Samaria ini mungkin sudah lebih jauh. Apalagi seluruh dunia, sangat jauh sekali. Jangan capai yang jauh, capai dulu yang dekat. Tapi kalau ada yang punya karunia pergi untuk jauh, silahkan pergilah. Ya, Tuhan tidak membatasi itu. Tapi Tuhan perlengkapi dahulu. Sebelum mereka diperlengkapi dan kuasa di tempat yang maha tinggi, Tuhan tidak akan utus mereka pergi. Paulus saja diperlengkapi. Murid-murid diperlengkapi 3 saat. Saudara mau diperlengkapi, akan menjadi pelayan, akan menjadi pemimpin. Ini doa kita supaya ke depan orang-orang yang sudah lahir baru, mereka ini punya kuasa dan mereka lah yang akan melayani Tuhan. Mereka yang bersaksi, dimulai dari sini. Kita punya kesempatan banyak bersaksi. Ya, gunakanlah itu sebagai tanda
kita akan dilihat orang, oh inilah orang yang sudah punya kuasa, ada keberanian, ada otoritas. Apalagi ditambah kuasa dari lembaga ya, dari lembaga tahu ya, entah dari gereja ya, sudah dilantik menjadi pengurus, sudah ditabiskan jadi pendeta. Wah, kayaknya kuasanya sudah makin yakin ya, makin besar. Ada wilayahnya besar. Saudara, kita bersyukur. Yang kita butuhkan adalah kuasa dari Allah, dan Allah berikan sendiri pada waktu kita percaya. Dan kuasa itu diberikan supaya kita menjadi anak-anak Allah dan menjadi saksi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkaulah Allah yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Karena itu Engkau datang ke dunia, dan Engkau memberikan kuasa kepada anak-anak Tuhan, pada orang-orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus, supaya anak-anak Tuhan inilah akan menjadi saksi Tuhan. Kami berdoa, kami yang ada di sini Tuhan mengaku percaya. Kami yang ada di sini mengaku sudah menerima Tuhan Yesus. Kami yang ada di sini mengaku sebagai anak-anak Allah. Namun ya Tuhan, yakinkan kami, sebenarnya Engkau telah memberikan kuasa itu supaya kami bersaksi dan melayani, supaya kami yakin kami ini dalam kasih Tuhan, dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Sebagai anak-anak kami yakin Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami, akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk kami, supaya kami kelak menjadi saksi Tuhan di dunia. Tuhan, jika bukan karena firman-Mu, jika bukan karena Roh-Mu yang kudus, kami tidak meyakini ini. Perkataan hamba-Mu sudah selesai. Perkataan hamba-Mu sangat terbatas. Tapi Tuhan, Engkau tidak terbatas. Engkau sanggup berbicara, meyakinkan hati kami. Tiap-tiap kami yang mendengar firman ini, menerima kuasa ini, akan keluar dari hati kami aliran-aliran air hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami ini karena kami percaya Allah bersama-sama dengan kami. Allah memberikan kehidupan ini kepada kami, memberikan hati ini kepada kami, memberikan kuasa ini kepada kami. Berkati kami semuanya. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Baik, sampai di sini ibadah kita hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.